Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, hari ini Ustazah mau cerita. Kira-kira Ustazah hari ini mau cerita tentang apa ya? Ayo teman-teman, siapa yang tahu? Hari ini Ustazah mau cerita tentang kisah Nabi Ismail. Kira-kira teman-teman tahu nggak ya siapa Nabi Ismail itu? Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail diangkat sebagai Rasul yang ke-8 oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah dari Nabi Ismail ini adalah merupakan awal cerita tentang ibadah kurban dan ibadah haji di Mekah. Nah, Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar. Saat Nabi Ismail lahir, atas perintah Allah, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan kota Palestina. Nah, di situ mereka diperintahkan untuk menuju kota Mekah. Nah, sebelumnya mereka melewati padang pasir nan gersang menuju lembah yang berbukit. Nah, lembah itu disebut lembah Bakah. Nah, lembah itu kini merupakan kota suci Mekah, di mana lembah itu Nabi Ibrahim membuat tempat berteduh, makanan dan minuman dan seadanya. Setelah itu Nabi Ismail dan Siti Hajar ditinggal di lembah itu sendirian oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun kembali ke Palestina. Setelah berhari-hari di padang pasir, Siti Hajar kehabisan makanan dan minuman. Nah, Ismail yang masih kecil pun menangis, kehausan ingin menyusu. Akhirnya Siti Hajar pun lari ke sana kemari sampai melewati bukit Safa dan Marwah. Nah, di situ Nabi Ismail pun menangis. Dari hentakan kaki itu muncul air jernih. Nah, air itu dinamakan sebagai sumur Zam-Zam. Nah, yang dikenal di kota Mekah sekarang sampai saat ini. Siti Hajar pun meminumkan air itu kepada Ismail. Nah, sumber itu akhirnya membuat suku Jumhur yang tinggal di sebelah situ berbondong-bondong untuk tinggal di lembah tersebut. Siti Hajar yang berlari ke sana kemari mencarikan air putranya itu. Nah, di antara bukit Safa dan Marwah, kisah ini menjadi salah satu rukun ibadah haji yang dikenal dengan sa'i atau berlari-lari kecil sebanyak 7 kali antara bukit Safa dan Marwah. Nabi Ismail dibesarkan oleh ibunya Siti Hajar di Mekah. Nah, saat beliau menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim mengunjunginya. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan mimpi buruknya terhadap Nabi Ismail dan Siti Hajar, bahwa Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail. Kira-kira bagaimana ya cerita selanjutnya? Nah, selanjutnya Nabi Ibrahim pun bercerita kepada Nabi Ismail dan berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah, apa pendapatmu?" kata Nabi Ibrahim. Lantas dengan gagah berani, Ismail meminta ayahnya untuk melakukan perintah Allah tersebut. Dan Nabi Ismail pun menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar," kata Ismail. Percakapan ini terdapat dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102.
Dengan penuh ketaatan, Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, di situ Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan menajamkan pisau agar tidak meronta dan kesakitan saat disembelih. Ismail juga meminta agar pakaiannya diberikan kepada Siti Hajar sebagai kenang-kenangan. Nah, sebelum proses penyembelihan itu, Ismail dan Ibrahim berpelukan penuh haru. Dengan rasa penuh haru dan penuh sedih, Nabi Ibrahim lalu memulai proses penyembelihan dengan menyebut nama Allah. Namun, pisau tajam yang digunakan ternyata tidak bisa menyembelih Nabi Ismail. Akhirnya, Ismail pun meminta ayahnya untuk menyembelihnya tanpa melihat wajahnya. Namun, tetap saja pisau yang digunakan Nabi Ibrahim tidak bisa untuk menyembelih Nabi Ismail. Akhirnya bagaimana selanjutnya? Nah, saat itu Allah berfirman bahwa perintahnya merupakan ujian keimanan untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan Allah lalu mengirimkan seekor kambing untuk disembelih sebagai pengganti Nabi Ismail. Nah, cerita ini terdapat dalam surat As-Saffat ayat 107, yaitu firman Allah yang berbunyi, "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Akhirnya tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk. Nah, itu yang melakukannya adalah malaikat Jibril. Maka demikian itu, selamatlah Nabi Ismail dari penyembelihan itu. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sekarang sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak itu untuk kamu sembelih." Nah, peristiwa penyembelihan Nabi Ismail itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina. Hingga sekarang dirayakan umat Islam sebagai Hari Raya Idul Adha atau yang disebut dengan Hari Raya Kurban. Nah, maka dari itu setiap Hari Raya Idul Adha pasti ada penyembelihan hewan kurban, yaitu kalau tidak hewan kambing ya seekor sapi. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu kan bagaimana cerita asal mula tentang penyembelihan hewan kurban di hari raya Idul Adha. Nah, semoga teman-teman bisa mengetahui nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung di dalam cerita Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, yaitu di mana Nabi Ismail menjadi seorang putra Nabi yang memiliki akhlak yang sangat berbakti kepada orang tua, sangat taat kepada Allah, taat kepada perintah Allah. Jazakumullah khairan kasih ya teman-teman sudah mendengarkan cerita Ustazah dari awal hingga akhir. Semoga teman-teman di rumah bisa mencontoh Nabi Ismail yang selalu taat kepada Allah, taat kepada orang tua, dan jangan lupa taat kepada Ustadz dan Ustazah. Alhamdulillah, Ustazah undur diri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.